Hendra Permata, beberapa tim OSIS ingin menjelaskan tentang tempat pengasingan Bovendigul. Berikut ini penjelasan. Bovendigul adalah penjara alam yang didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda di Pulau Papua. Kondisi penjara ini sangat tidak bersahabat dan digunakan oleh pemerintah kolonial Hindia untuk mematahkan perlawanan kaum pergerakan. Sumber lain menjelaskan bahwa Bovendigul adalah tempat pembuangan, pengasingan, hukuman bagi orang-orang yang dianggap membahayakan pemerintahan kolonial Belanda. Kamp Bovendigul terletak di hilir tepi Sungai Digul, dan kamp tersebut dipersiapkan dengan tergesa-gesa untuk mengatasi kebijakan akhir pemerintah kolonial terhadap orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan komunis 1926. Luas wilayah kawasan itu hampir 10.000 hektar dan terkenal sangat terasing dari dunia luar. Sedangkan menurut buku ensiklopedia Digul atau Digul atas Belanda, Bovendigul adalah sebuah daerah hutan lebat sebelah timur Sungai Digul Hilir, Irian Jaya. Tempat ini terkenal sebagai tempat pembuangan pejuang-pejuang kemerdekaan. Tempat ini terasing dari peradaban masyarakat. Gubernur Jenderal Hindia Belanda memiliki senjata andal dalam membatasi ruang gerak kaum pergerakan nasional. Gubernur Jenderal berhak membuang dan memenjarakan seorang yang dinilai membahayakan keamanan dan ketertiban tanpa melalui pengadilan. Selama pemerintahan Gubernur Jenderal Bonifacius Cornelius de Jones, banyak tokoh nasionalis Indonesia dijerat dengan prosedur tersebut. Awalnya tempat pembuangan tokoh-tokoh Indonesia pada zaman Belanda ini terdapat di luar negeri. Beberapa tokoh-tokoh Indonesia telah dibuang dan diasingkan di luar Indonesia. Tokoh Indonesia yang terakhir dibuang di luar negeri adalah Semaun dan Darsono. Dua orang ini adalah pemimpin pemogokan kaum buruh pada tahun 1923. 11 tahun sebelum dibuang ke Eropa, tiga pemimpin partai politik pertama di Indonesia antara lain EFE Dosdeker, Suardi Suryaningrat, Cipto Mangunkusumo. Kemudian karena itu di Bovendigul diperkuat administrasinya oleh Belanda sehingga dibangunlah pengasingan oleh kekuasaan militer. Pada saat itu, kamp konsentrasi Bovendigul didirikan oleh Kapten L.Th. Becking pada awal tahun 1927. Sebelum kapten ini dikenal sukses memadamkan pemberontakan Komuni di Banten pada November 1926. Bovendigul sebenarnya tidak dirancang sebagai sebuah kamp konsentrasi karena tidak ada penyiksaan atau pembunuhan terhadap tawanan di tempat itu. Pemerintah kolonial hanya membiarkan tawanan sampai mati, gila, ataupun menjadi hancur. Dengan adanya pembangunan kamp Bovendigul ini, maka pengasingan di luar negeri pun dihentikan. Pembangunan penjara Bovendigul ini dibangun untuk pengasingan orang-orang yang dianggap terlibat ataupun bersimpati dalam pemberontakan pada tahun 1926 sampai 1927, tanpa melalui keputusan pengadilan. Pemberontakan pada masa itu tercatat dalam sejarah menjadi pemberontakan nasional pertama di Indonesia karena dua alasan. Pertama, berbagai pemberontakan terjadi di keresidenan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang digerakkan oleh tokoh-tokoh dari berbagai aliran politik dan pemeluk agama. Kedua, sebelumnya tidak pernah terjadi pemberontakan besar di wilayah yang sedemikian luas tanpa membedakan suku maupun agama. Walaupun tanpa koordinasi nasional, dengan Partai Komunis Indonesia sebagai ujung tombak dan menjadi pemula dalam pemberontakan itu. Pemberontakan ini bermuara di Digul Hulu atau Bovendigul. Gubernur Andries Cornelis Dirk de Graaf berharap dengan mengirimkan para pemberontak ke kamp Bovendigul itu, mereka tidak akan mengulangi kelakuannya lagi pada masa selanjutnya. Sebenarnya kompleks penjara ini dibangun oleh Belanda secara bertahap-tahap dan merintis administrasi secara kuat, agar para tawanan sulit untuk melarikan diri. Kemudian ketika penjara ini sudah jadi, kemudian beberapa tokoh Indonesia yang fenomenal dibuang oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1935. Tokoh tersebut adalah Muhammad Hatta atau Wakil Presiden 1945, Sultan Syahrir, dan beberapa tokoh perjuangan lainnya. Sultan Syahrir merupakan pemimpin Partai Nasional Indonesia
yang pemberontakan terhadap Hindia Belanda. Pergerakan yang dipimpin oleh Sultan Syahrir ini selalu dikejar-kejar dengan bantuan semua undang-undang dan peraturan yang diperlukan untuk melindungi kekuasaan dan ketentraman pemerintah Hindia Belanda dengan persetujuan pemerintah dan parlemen Belanda. Pada tahun 1934, seluruh pengurus PNI baru ditangkap dan pemimpin juga kadernya dibuang ke Bovendigul. Kemudian 1 tahun kemudian, Hatta dan Sultan Syahrir dipindahkan untuk waktu yang tidak ditentukan ke suatu tempat yang dianggap layak bagi seorang cendekiawan, yaitu Pulau Banda Neira di Maluku. Digul merupakan tempat terpencil terletak di tengah hutan belantara dekat hulu sungai Digul, di selatan Papua, di sebelah utara, timur, dan selatan. Tempat ini dikelilingi hutan lebat yang sangat sulit ditebus dan tempatnya sangat jauh terisolasi, sehingga para tahanan akan kesulitan untuk melarikan diri dari penjara alam ini. Di sebelah barat terdapat sungai Digul. Keterkucilan Digul menjadi pertimbangan utama pemerintah kolonial ketika memilih lokasi ini sebagai permukiman bagi para tawanan pada tahun 1927. Di Digul terdapat 2 permukiman, yaitu Tanah Merah dan Tanah Tinggi. Di Tanah Merah terdapat pusat administrasi dan militer, serta tempat penahan utama. Tanah Tinggi merupakan lokasi penampungan bagi para tawanan yang dianggap tidak dapat diatur. Sewaktu rombongan pertama datang, Digul sama sekali belum merupakan daerah permukiman. Rombongan pertama sebanyak 1.300 orang yang sebagian besar dari Banten diberangkatkan pada Januari 1927. Kemudian rombongan pertama tawanan tiba di Digul pada Maret 1927. Pada akhir Maret 1927, menyusul ratusan orang lain dari Sumatera Barat. Mula-mula mereka ditempatkan di Tanah Merah. 2 tahun kemudian, melalui seleksi ketat, sebagian dipindahkan ke Tanah Tinggi. Sebagian besar adalah mereka yang terlibat atau dituduh terlibat dalam pemberontakan PKI 1926. Setelah itu, rombongan tahanan politik lainnya menyusul. Sekarang, tempat ini sudah menjadi pemukiman penduduk Papua. Untuk menjaga penjara ini yang tepatnya berada di Kabupaten Bovendigul, orang bisa menggunakan penerbangan pesawat Twin Otter sekitar 90 menit dari Bandara Mopam Merauke. Namun saat musim kemarau, bisa pula ditempuh melalui jalan darat sepanjang 500 km dari kota Merauke ke Tanah Merah. Selain itu dengan kapal laut dari Merauke ke laut lepas, kemudian menyusuri Sungai Digul. Ibu kota dari Bovendigul adalah Tanah Merah. Pada waktu kampung Tanah Merah ini terbagi menjadi 2 bagian itu, yang dipisahkan oleh sebuah jalan yang lebarnya kira-kira 2 meter. Kampung ini dikategorikan dengan Kampung A dan Kampung B. Orang-orang buangan yang tinggal di Kampung A, kebanyakan orang yang tidak mau bekerja pada pemerintah. Mereka disebut kaum naturalis. Karena saban bulan mereka menerima makanan secara natura dari pemerintah setempat. Ransum dalam natura itu jumlahnya setiap bulan yaitu 18 kg beras, 2 kg ikan asin, 300 gram teh, 300 gram kacang hijau, dan 2/3 botol limonade minyak kelapa. Kebanyakan orang buangan yang tinggal di Kampung B ialah mereka yang disebut workaholic. Orang-orang yang mau bekerja dengan pemerintah setempat. Orang yang mau bekerja dengan diupah 40 sen seharinya. Kerjanya kebanyakan mencangkul parit, menggali selokan, dan pekerjaan yang seperti itu. Sebenarnya ada satu golongan yang ketiga, yaitu orang buangan yang dari semulanya menentang terus dan tidak mau mengikuti perintah, sekalipun untuk kepentingan sendiri, seperti membersihkan halaman sendiri. Mereka pada golongan ini dicap sebagai onverschlitzen atau menentang terus. Pada akhirnya, mereka dikirim ke Tanah Tinggi, yaitu Bovendigul, oleh pemerintah setempat atau pemerintah Belanda. Kira-kira sehari lebih dulu dari Tanah Merah. Mereka tidak mau membuat rumah sendiri dan kampung sendiri. Mereka semuanya tinggal pada satu barak yang sudah disediakan oleh pihak pemerintah Belanda Hindia.
Jumlahnya ada kira-kira beberapa puluh orang. Mereka di tanah tinggi dijaga oleh beberapa kompi serdadu yang tinggal di tangsi sendiri dekat pada barak kaum Onverzeonslitsken. Karena letak daerah tanah tinggi ini buruk sehingga banyak para buangan yang menderita sakit parah. Kemudian banyak beberapa buangan yang menyerah kepada pihak Belanda untuk menjadi orang werkwilig dan terus bekerja di Tanah Merah. Meski berstatus sebagai tahanan politik, para tawanan diperlakukan layaknya penjahat biasa. Setibanya di lokasi pengasingan, para tawanan digeledah dan surat pribadi mereka disita. Setiap pagi, mereka harus berkumpul, kemudian digiring ke hutan atau rawa-rawa untuk melakukan kerja paksa. Kondisi ini mendorong aksi protes para tawanan. Sebagian besar tawanan adalah bekas pegawai pemerintah atau pekerja swasta yang tidak terbiasa dengan pekerjaan kasar. Mempertimbangkan protes tersebut, kebijakan ini akhirnya dihapus. Dalam perkembangannya, para tawanan terbagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu golongan yang bersifat kooperatif, golongan non-kooperatif, tetapi tidak memperlihatkan sikap menentang. Kelompok terakhir ini kemudian diasingkan ke tanah tinggi. Para tawanan di Digul sebenarnya tidak mengalami penyiksaan fisik, namun kondisi alam di Digul terbilang keras. Beberapa hal yang mempersulit kehidupan para tawanan meliputi iklim yang buruk, serangan nyamuk penyakit malaria, keterasingan dari peradaban manusia, juga diserang demam yang tinggi, hingga kencing hitam yang diderita oleh para tawanan ini, dan juga rasa rindu pada keluarga. Selain itu, masih ada ancaman serangan dari suku-suku liar yang menghuni kawasan itu. Maka dari itu, penjara di Bovendigul merupakan penjara alam yang dapat mematikan manusia, ibarat penjara tanpa bilik yang menggambarkan kondisi Bovendigul pada saat itu, yang sepi dan memberikan cekaman kebosanan bagi mereka para tawanan yang dibuang ke daerah ini. Akibat stres yang berkepanjangan, sejumlah tawanan menderita gangguan jiwa. Bahkan ada beberapa kasus bunuh diri di antara para tawanan tersebut. Lingkungan yang seperti itu telah memakan korban jiwa. Kondisi penjara ini juga terbilang buruk, karena antar tawanan dengan tawanan sering bertengkar, bermusuhan, hingga saling membunuh, sehingga terlihat seperti hukuman mati dalam jangka panjang. Di luar suku Irian yang masih primitif tersebut, itulah yang membuat mereka para suku Irian tidak mempunyai rasa bersahabat dengan para tawanan. Dan pada akhirnya, para tawanan yang bermaksud untuk lari dari penjara yang dibuat oleh Belanda ini tidak akan berhasil melewati para suku lokal yang tidak bersahabat ini. Kehidupan keras di Bovendigul mendorong sejumlah tawanan berusaha melarikan diri. Umumnya, upaya ini menemui kegagalan akibat medan yang sulit, serangan penduduk lokal, dan ancaman binatang buas yang banyak menghuni wilayah tersebut. Beberapa orang berhasil melarikan diri dan mencapai wilayah Papua yang dikuasai Australia. Mereka ditangkap oleh pihak Australia dan dikembalikan lagi ke tangan Belanda. Kehidupan keras di Bovendigul berlangsung hingga pecahnya Perang Pasifik ketika tentara Jepang menyerbu Papua. Belanda mengirim para tawanan ke Australia. Pada saat Jepang menduduki Indonesia dan juga pecahnya Perang Pasifik, para tawanan Bovendigul dipindahkan atau dialihkan oleh Belanda ke Australia. Pemindahan itu dikarenakan pihak Belanda kekhawatiran tahanan akan memberontak jika tetap berada di Bovendigul. Bagian dari KAP itu tidak membebaskan lebih awal dari pertengahan 1943. Akan tetapi ketika dalam menghadapi pendudukan Jepang, pada akhir Belanda menutup KAP Digul tersebut dan mengirim seluruh penduduk atau tawanan Bovendigul ke Australia. Belanda berharap orang-orang Indonesia menjadi tawanan dan kemudian dibawa ke Australia akan membantu Belanda. Akan tetapi keadaan malah berbalik. Tahanan politik itu dapat mempengaruhi serikat buruh Australia untuk memboikot kapal-kapal Belanda dan mendarat di benua Kangguru. Akhirnya setelah sekutu berhasil memperoleh kemenangan dari pemerintah kolonial Belanda di Hindu Belanda, tawanan itu dikembalikan ke tempat asalnya di Indonesia pada akhir sekutu menduduki Indonesia, sehingga beralih tangan dari tangan Belanda ke tangan Jepang. Indonesia masih berada dalam kekuasaan negara lain
hingga akhirnya Indonesia memerdeka tahun 1945. Ada beberapa buku yang isinya kisah para tawanan, antara lain Jalan ke Pengasingan karya John Ingleson, Spending a Revolution oleh Molly Bondan, karya Misbach Yusabiran, Kenang-kenangan Orang Bandel, 15 Year Bovendigul, Concentratic Camp of New Guinea Bakermat van de Indonesische Onafhankelijkheid, yang artinya 15 tahun di Digul, kamp konsentrasi di New Guinea, tempat persemaian kemerdekaan Indonesia, karya Pramudia Ananta Toer, dalam bukunya yang berjudul Cerita dari Digul. Dan kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.